got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old guys, I'm the guap, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu definisi dari menjaga kehormatan? Menjaga kehormatan adalah sikap yang dapat menjaga seseorang dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa, baik yang dilakukan oleh tangan, lisan, atau kemaluannya. Adapun contoh dari menjaga kehormatan yaitu 1. Menghormati hak dan martabat orang lain, memperlakukan orang lain dengan hormat, menghargai perbedaan dan tidak melakukan diskriminasi atau perlakuan tidak adil adalah contoh perilaku yang menjaga kehormatan. 2. Menunjukkan empati. Menjaga kehormatan dapat dimulai dengan kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain atau empati. Ini mencakup kemampuan untuk mendengarkan dengan penuh perhatian, memahami perasaan, dan berempati terhadap pengalaman yang dirasakan. 3. Menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan budaya, keyakinan, dan pandangan merupakan hal penting. Berperilaku inklusif, terbuka terhadap keragaman, serta tidak melakukan diskriminasi atau membeda-bedakan orang lain berdasarkan latar belakang mereka adalah bentuk menghargai keberagaman. 4. Mendukung inklusi dan kesetaraan. Mengambil tindakan untuk memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang sama terhadap peluang dan hak-hak dasar. Mendukung kebijakan dan inisiatif yang mempromosikan inklusi dan kesetaraan. 5. Berbicara dengan bahasa yang hormat. Menggunakan bahasa yang sopan dan hormat adalah interaksi dengan orang lain, termasuk menghindari kata-kata yang mungkin menyinggung atau merendahkan. Hal ini merupakan salah satu bentuk dari menjaga kehormatan. Sekian definisi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu definisi dari ikhlas? Ikhlas adalah membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan atau pujian atas tindakan tersebut. Melakukan kebaikan tanpa berharap pada manusia atas kebaikan yang kita lakukan adalah contoh perilaku ikhlas yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun 5 contoh dari ikhlas yaitu membantu tanpa imbalan. Contoh pertama adalah kita memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, tidak mengharapkan imbalan. Artinya, orang tersebut ikhlas membantu tanpa mengharapkan balasan apapun dari orang yang sudah dibantu. 2. Berbagi pengetahuan atau ilmu. Perilaku ikhlas yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari berikutnya adalah berbagi ilmu dan pengetahuan ke masyarakat tanpa takut kehilangan keunggulan. Yang ketiga, rendah hati. Bersikap rendah hati kepada orang lain juga contoh perilaku ikhlas yang sangat disukai Allah. Orang yang rendah hati tidak akan merasa lebih baik dibandingkan dengan orang lain. 4. Memberi maaf tanpa syarat. Ikhlas berarti rela memberi maaf tanpa syarat apapun, seperti mengharapkan permintaan maaf yang sama dari orang yang bersangkutan. Kelima, menerima kritik dengan lapang dada. Ketika ada seseorang yang menyampaikan kritik yang sifatnya membangun, maka penting untuk menerimanya dengan lapang dada. Barangkali kritik yang diberikan bisa digunakan untuk meningkatkan kemampuan diri. Segitu saja definisi dari saya dan 5 contoh dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu definisi dari malu? Malu adalah sifat atau perasaan yang membentengi seseorang dari melakukan yang rendah atau kurang sopan. Agama Islam memerintahkan pemeluknya memiliki sifat malu karena dapat meningkatkan akhlak seseorang menjadi tinggi. Contoh dari malu adalah 1. Malu dalam berbicara tentang hal yang tidak pantas. Dalam Islam, menjaga lidah dari ucapan yang tidak baik adalah bagian penting dari kesucian akhlak. Kedua, malu dalam berpenampilan. Ini menunjukkan kesadaran akan nilai-nilai kesopanan dan kepatutan dalam berpenampilan yang merupakan bagian integral dari ajaran Islam. 3. Malu dalam berinteraksi dengan lawan jenis. Ali bin Abi Thalib, seorang sahabat Rasulullah terkenal dengan sikap malunya yang tinggi. Beliau mencontohkan bagaimana menjaga batasan-batasan dalam interaksi sosial sehingga tidak melampaui batas yang diterapkan oleh syariat Islam. 4. Malu dalam memperlihatkan kekayaan. Malu dalam memperlihatkan kekayaan merupakan banyak penghargaan terhadap nikmat yang diberikan Allah dan menghindari sifat sombong. 5. Malu dalam melakukan dosa.
Malu juga merupakan bentuk kesadaran diri terhadap dosa yang dilakukan dan merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan yang dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu definisi dari juhud? Juhud adalah akhlak yang menunjukkan jika seorang muslim lebih memikirkan kehidupan akhirat dibandingkan dengan dunia. Adapun 4 contoh dari juhud, contoh sikap yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama adalah bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah dan mencukupkan diri pada harta yang dimiliki, kendati hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Adapun contoh yang kedua yaitu tidak menjadikan harta sebagai tujuannya, yang bermaksud adalah harta di dunia ini adalah milik Allah dan manusia hanya berhak untuk memanfaatkannya saja. Dan contoh yang ketiga adalah sederhana dalam berpenampilan. Yang berpenampilan sesungguhnya sederhana dalam berpenampilan atas bagian dari iman. Yang keempat, selalu bersikap wara. Wara artinya menahan diri, berhati-hati, atau menjaga diri agar tidak terjatuh pada kecelakaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari menjaga kehormatan, ikhlas, malu, juhud, yaitu perbuatan baik yang dianjurkan oleh agama Islam. Oleh karena itu, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala jika kita melakukannya. Pahala tersebut akan menjadi bekal kita di akhirat kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm